Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga pada bulan yang suci ini ya kita berkesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem ya teman-teman ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, perkuliahan kita perdana ya pada semester ini ya, terutama yang saya ajar. Mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini adalah analisis dan desain sistem ya teman-teman ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui, analisis dan desain sistem ini ya, atau perancangan sistem ini nanti terdiri atas 2 semester. Nah, ini semester yang keempat ya. Nanti diampu pada semester 4 dan semester 5. Ini semester keempat, namanya analisis dan desain sistem 1. Gitu ya. Kita is breaking dulu ya teman-teman ya. Ini saya ya, sudah banyak kenal lah ya. Kita sudah bertemu banyak kesempatan. Nah, ini tujuan kuliah kita ya secara umum ya teman-teman ya. Ini adalah kita akan berusaha nanti memahami dan mengaplikasikan fase-fase pengembangan sistem secara prosedural dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti di akhir kuliah ini gitu ya, terutama nanti setelah di analisis dan desain sistem yang kedua juga, itu diharapkan kalian nanti dapat melakukan pengembangan sistem yang dilakukan dengan prosedur yang jelas gitu ya, jelas, terukur ya, memiliki pondasi gitu ya. Jadi tidak asal-asalan. Yang mana mata kuliah ini sebenarnya kalau boleh dibilang adalah penyatuan dari beberapa mata kuliah. Jadi ketika kalian belajar dasar-dasar pemrograman gitu ya, struktur dasar struktur data, itu kalian belajar di teknik codingannya ya. Kemudian ketika kalian belajar kemarin sistem basis data, kalian belajar di teknik-teknik bagaimana membuat basis data yang benar dan bagaimana basis data tersebut itu merefleksikan objek-objek yang ada di dalam dunia nyata gitu kan. Kemudian kalian dapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, yang mana kalian belajar bagaimana merancang user experience dan user interface. Lah mata kuliah yang sekarang kita pelajari ini menggabungkan ketiga mata kuliah tersebut. Ya, jadi nanti ketika kalian belajar di basis data ya, di basis data kan kemarin kita belajar tiba-tiba itu sudah ada semacam spesifikasi dari basis datanya. Nah, itu muncul dari mana? Ya muncul dari mata kuliah ini. Jadi ketika kalian menganalisis gitu kan, itu muncul kebutuhan-kebutuhan akan data gitu kan. Nanti kebutuhan-kebutuhan tadi itu diolah ya, sehingga menjadi pondasi untuk membuat rancangan basis data, rancangan user interface gitu ya, dan rancangan sistem secara keseluruhan. Jadi ini mata kuliah yang sangat penting ya. Dan nanti ya di kuliah ini itu ada dokumen yang harus kalian hasilkan ya. Dokumennya itu berupa dokumen pengembangan
dan perangkat lunak yang dapat dioperasikan ya. Jadi ada dokumentasi pengembangan. Dan nanti ini perangkat lunak yang dapat dioperasikan kayaknya sih belum ya. Sebenarnya sih kayaknya belum, cuma nanti bisa kita terapkan di mata kuliah misalnya di pemrograman website atau di mata kuliah yang lain. Yang di situ ada praktek untuk pembuatan perangkat lunak gitu ya. Jadi dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti di kan tadi tidak dibilang ya, ini analisis dan desain sistem ini ada 2 mata kuliah, 2 semester. Nanti yang semester ini gitu ya, ini kita akan fokus pada bagian bagaimana kalian melakukan manajemen proyek, kemudian kalian melakukan analisis untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dari user. Nah, kemudian menerjemahkan analisis tadi itu ke dalam sebuah diagram. Nanti diagram yang akan kita gunakan namanya diagram UML atau Unified Modeling Language ya. Ini saya tambahkan deh. Unified Modeling Language. Jadi nanti kita menggunakan bahasa pemodelan yang namanya Unified ya. Nah, nanti ada sejarahnya kenapa disebut Unified. Ini dokumentasi pengembangan dan rancangan sistem yang dapat diimplementasikan. Nah, nantinya gitu ya. Tadinya sih saya ingin kalian bikin aplikasinya juga sekalian ya, cuma kayaknya nanti jadi overlap gitu ya. Malah fokus ke analisisnya akan jadi kurang baik gitu ya. Nah, kemudian nanti ya ini yang bagian pertama ini ya teman-teman, ini kan analisisnya ya. Nah, nanti diteruskan ya, dilanjutkan pada analisis dan desain sistem yang kedua. Ini bukan perancangan ya, ternyata mata kuliahnya namanya desain sistem. Jadi ini ya diterjemahkan ke dalam perancangan nantinya, gitu. Ya, perancangan-perancangan berdasarkan analisis yang sudah kalian lakukan pada semester ini. Jadi semester depan itu nanti ada rancangannya. Oke, nah, nanti saya tunjukkan ya, dokumennya itu udah saya buatkan template. Jadi nanti kalian tinggal, ini ada berapa orang ya? Kalian total berapa orang ya, teman-teman ya? Coba saya 14. Ini datang semua enggak 14? Dan nanti kalian membuat kelompok ya, yang isinya 2 orang, satu kelompok. Nah, nanti silakan ya kalian silakan membuat kelompok sendiri gitu ya. Partnernya siapa silakan dipilih sendiri. Nanti masing-masing kelompok itu akan memilih satu buah sistem gitu ya. Misalnya sistem apa gitu ya. Misalnya sistem untuk jual beli atau sistem untuk misalnya ya macam-macam ya. Jual beli juga bisa macam-macam ya, atau jasa ya, jasa laundry apa jasa apa gitu ya. Itu silakan nanti kalian pilih masing-masing kelompok gitu ya. Tetapi nanti kalian membuat dokumentasinya itu sendiri-sendiri. Oke, jadi saya ingin kalian ada teman diskusi gitu ya untuk membuat dokumentasi pengembangan dan rancangan itu yang nantinya disebut sebagai proposal system gitu ya. Jadi dokumennya namanya proposal system. Dokumennya nanti saya share di repository ya teman-teman ya. Bentuknya kira-kira seperti ini deh. Saya tunjukin aja sekalian ya. Proposal system template. Oke ya teman-teman ya. Nah ini bentuk dokumennya. Oke. Perhatikan ya. Ini bentuk dokumen. Sudah ada instruksi. Instruksinya ini yang berupa berwarna merah ini. Nah ini silakan nanti ketika kalian sudah membuat. Itu yang warna merah ini dihapus-hapus saja. Misalnya kayak ini ya. Yang hijau ini isikan dengan nama perusahaan yang nanti akan kalian buat sistemnya. Oke, ya, nanti ini yang ini dihapus. Oke. Kemudian nama sistemnya apa yang akan dikembangkan?
gitu ya. Kemudian ini nanti ada revisi. Nanti kalian akan melakukan revisi-revisi ya. Dan teman-teman yang perlu kalian perhatikan ya, yang perlu kalian catat. Nanti tiap versi itu harus ada dokumennya ya. Jadi jangan ditimpa. Misalnya kalian melakukan perbaikan-perbaikan ya pada fase selanjutnya, itu versinya kan naik nih. Nah, ini kalian jangan, dokumen yang lama jangan ditimpa. Nanti disimpan dengan nama file yang baru aja, di belakangnya ditaruh versinya, versi berapa. Ya, ini prosesnya panjang teman-teman ya, banyak, dan ini nanti kita selesaikan dalam 2 semester, gitu ya. Nah, ini ada deskripsi singkat perusahaan, silakan diisikan. Terus setiap ada revisi-revisi gitu ya, tanggal berapanya gitu ya, itu dimasukkan ke sini. Kemudian perubahan dokumennya isinya apa, gitu ya. Kemudian persetujuannya, ya ini kira-kira aja lah, kalian nanti membuat gitu ya, dengan nama-nama fiktif nggak apa-apa, atau nama-nama teman kalian, gitu ya. Ini adalah stakeholder. Stakeholder itu yang berkepentingan dengan sistem tersebut itu siapa aja. Ada user mungkin ya, mungkin nanti ada supervisor gitu ya. Itu silakan dimasukkan ke sini. Gitu ya. Ini juga sudah ada contohnya nih teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya saya mencontohkan dengan perusahaan namanya Peterson Superstore gitu ya, yang nanti akan menjadi bahan pembelajaran kita. Oke, sampai sini dipahami ya teman-teman ya. Oke, nanti ini ditulis di sini apa gitu ya. Nah, nanti pas permintaan sistem lah, nanti ini ada poin-poin ya. Poin 1, poin 2 lah, nanti ini yang akan kita pelajari. Apa sih isi sponsor proyek? Gitu kan. Itu isinya apa? Kebutuhan bisnis itu apa? Bedanya kebutuhan bisnis dengan keperluan bisnis itu apa? Kemudian nilai bisnis itu apa? Silakan nanti diisi ya setelah kita sampai ke materi tersebut. Jadi nanti ini increment ya. Gitu. Terus aja ya sampai nanti kalian kuliahnya selesai. Dan ini contohnya ya. Contoh isi misalnya yang ini ya. Sponsor proyeknya siapa, kebutuhan bisnisnya siapa. Contohnya ada di sini. Gitu ya. Silakan nanti kalian adaptasikan dengan sistem yang akan kalian buat ya, masing-masing kelompok 2 orang ini. Tapi nanti pelaporannya sendiri-sendiri ya, dan tidak boleh sama. Saya membuat kelompok ini tujuannya adalah untuk kalian berdiskusi, gitu ya. Tapi jangan copas ya, lagi-lagi ya jangan copas. Nanti kalau terlihat ada copas gitu ya, nanti nilainya auto E ya, saya cut banyak gitu ya. Silakan, ini akan sangat berguna nanti ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, kalian sudah memiliki portofolio dokumen ini, gitu ya, yang bisa kalian tunjukkan nanti ke pemberi kerja. Nanti ini ada rencana kerja itu apa, estimasi usaha proyek itu apa, bentuknya seperti ini, cara ngisinya gimana, nanti akan kita bahas di perkuliahan, gitu ya. Jadi katakanlah nanti perkuliahan kita sudah sampai membahas tentang ini estimasi usaha proyek ini, ya nanti kalian laporannya harus sampai sini, gitu ya. Dipahami ya teman-teman ya. Nah, nanti perubahan-perubahannya silakan juga dimasukkan ke dalam versi-versi ini. Gitu ya. Jadi cara membuat sistem itu seperti ini. Tidak ada omongan tiba-tiba kalian langsung coding, itu tidak ada ya. Yang benar ya seperti ini. Oke. Ya, nanti ini ada analisis kelayakan, kita belajar tentang analisis kelayakan, dan seterusnya. Oke, sampai sini dipahami teman-teman? Oke, nanti kalian silakan download, ada di repository ya. Semua slide sudah saya masukkan ke sana, gitu ya, termasuk template proposal system. Tapi nanti ya teman-teman ya, repositorinya sering-sering dicek ya, terutama kalau ada perubahan file. Karena kadang ada salah ketik gitu ya, atau saya ada nambah-nambah satu slide gitu ya, itu nanti akan saya upload ulang. Gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini tujuan kuliah kita. Nanti hasil akhirnya dokumen yang tadi saya tunjukkan. Oke, ini lagi-lagi saya mengingatkan ke kalian gitu ya. Kalian sebagai lulusan S1 itu harus memiliki 3 kriteria yang digariskan ya dalam standar KKNI. Jadi kerangka kerja nasional kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kalian memiliki kualifikasi apa ketika kalian lulus S1, yaitu pada 3 bagian ya, dari kemampuan kerja, dari pengetahuan umum, dan kewenangan serta tanggung jawab. Ini saya sudah sering kali ya kalau saya melakukan perkuliahan pertama kali selalu mengingatkan ini. Silakan dibaca lagi. Jadi kalau kalian merasa ini yang mengukur kalian lah ya, merasa nih ya, kalian belum memiliki kemampuan kerja yang digariskan di sini, berarti ada masalah dengan cara kalian belajar, gitu ya. Oke, kemudian ketika penguasaan pengetahuan juga belum sesuai dengan yang ada di sini, berarti juga kalian ada yang salah. Nah, biasanya yang salah itu apa, teman-teman? Yang salah itu karena kalian tidak menerapkan ini, pengertian 1 SKS ini ya. Jadi kalian tuh seringnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah ada di posisi kalian. Saya juga begitu, gitu ya. Terus terang saja. Cuma ya nggak nemen-nemen gitu ya. Mungkin tidak kuliah nggak pernah datang gitu kan. Kalau kuliah datang mungkin kuliah datang ya. Cuma mungkin pas lagi kuliah tidak memperhatikan. Nah, atau sibuk sendiri gitu ya. Atau ketiduran. Nah, itu bisa jadi. Nah, ada juga mungkin yang ngikutin pas kuliah gitu ya. Tetapi ketika sampai di rumah itu tidak melakukan semacam review lagi. Karena apa? Karena ternyata ya pengertian 1 SKS yang digariskan oleh UU Pendidikan Nasional ini gitu ya teman-teman ya. Itu kalau di perkuliahan itu ada 3 macam ya. Ya, jadi ini yang IP-nya jelek-jelek nih, perhatikan ya. Jadi kegiatan tatap muka ini ya, itu hanya sepertiga bagian kecil dari yang harus kalian lakukan. Dan waktunya cuma 50 menit ya. Untuk apa? 1 SKS. Maka karena ini perkuliahannya adalah 3 SKS, maka 150 menit ya tatap mukanya. Dan yang perlu kalian ketahui, tatap muka ini tidak untuk saya ngomong ya satu arah kayak begini sebenarnya ya. Gitu. Tetapi kalian banyak bertanya gitu ya. Mengajukan apa? Mengajukan yang sudah kalian pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum tatap muka sebenarnya kalian harusnya sudah membuka slide yang saya akan bagikan langsung nanti. Semuanya ada 12 file slide ya. Itu silakan, tapi itu untuk dua semester ya. Saya tunjukin ya. Oke. Ini ya. Nanti ini saya share. Ya, ini ada slide 1 sampai slide cuma 10 aja ya. 10. Gitu ya. Ada 10 di sini. Sebenarnya ada 12. Ini berarti saya belum upload yang 2. Ini silakan kalian bisa langsung download, langsung dipelajari ya. Jadi misalnya dia ada pekan depan misalnya kita akan membahas tentang pengenalan analisis dan desain sistem, maka kalian ini sudah dibaca gitu ya. Jadi ini slide-nya sudah dibaca. Kemudian di sini kan ada buku ya. Nah, bukunya juga sudah dibaca. Bab 1-nya itu sudah dibaca gitu ya. Ya misalnya ini bukunya nih yang kita pakai. Ya jadi di sini ada total 500 halaman ya. Ini harus kalian baca juga sebenarnya gitu ya. Nih, misalnya nih pengenalan ya. Pengenalan analisis dan desain sistem bab 1 ya. Ini harus kalian baca semua ini sebelum pertemuan kita berikutnya. Jadi halaman 1 sampai 36. Nah, ini sebenarnya lucu ya kalau saya mesti ngasih tahu seperti ini ya. Kalian harusnya paham ya. Ini harus kalian baca nih halaman 1 sampai 30.
dibantu dengan slide yang saya berikan. Nah, teman-teman, ya, slide yang saya buat itu benar-benar plek-jiplek 100% itu menggunakan buku tadi. Gitu ya. Jadi chapter 1, slide 1 yaitu. Ya, jadi ketika nanti ada tatap muka seperti ini atau by daring atau apa, kalian itu bertanya gitu seharusnya. Tidak saya membaca slide gitu ya. Kan lucu. Jadi kalian yang nggak paham itu ditanyakan, silakan. Maksudnya itu harusnya ya. Paham nggak teman-teman? Nah, setelah kalian kuliah itu ada 2 bagian ini nih. Totalnya 110 menit. 50 menit ini ya ini terstruktur apa? Saya suruh kalian buat proposal sistem tadi yang sudah saya tunjukin template-nya. Itu kegiatan terstrukturnya. Ya, kegiatan mandirinya apa? Silakan kalian cari literatur-literatur yang lain yang berhubungan dengan analisis dan desain sistem. Banyak di sana. Misalnya nih, ketika saya menyebutkan Unified Modeling Language, nah, silakan kalian cari itu apa itu Unified Modeling Language. Ketika saya sebut misalnya pemrograman berorientasi objek, silakan kalian pelajari itu, cari literatur lain. Siapa tahu saya juga penjelasannya salah, gitu. Ya, kita counter gitu ya. Saya juga ngajarin kalian itu untuk belajar. Sering terus terang, saya sering salah. Bahkan saya sering ya ngajar seperti ini nih, ngajar kan direkam ini ya. Nanti rekamannya saya lihat, ya, ternyata saya ngajarinya salah. Nah, itu sering. Ya, makanya kalau tidak ada feedback yang positif ya, ya dosennya seperti itu aja, mahasiswanya juga seperti itu aja, alias tidak ada perkembangan. Oke ya. Jadi kita ada feedback ya teman-teman ya, yang diharapkan. Silakan nanti di luar perkuliahan itu berarti kalian harus eh, menyisihkan waktu itu 110 menit ya per SKS karena ini ada 3 SKS berarti 330 menit ini dalam waktu satu pekan ya. Jadi 1 pekan itu kalian harus meluangkan waktu segitu gitu ya. Dan ini kalau kalian lakukan itu luar biasa gitu ya. Saya sendiri yang tadi saya bilang ya, saya pernah di posisi kalian tidak melakukan ini 100%. Nah, ya mungkin cuma 20% lebih baik dari yang lain gitu kan. Nah, jadi ya kemampuannya mungkin di atas yang lain gitu ya karena menerapkan ini. Apalagi kalau kalian 100% nih bisa menerapkan ini nih. Jadi di luar kuliah ini kalian 5 jam gitu ya per pekan khusus untuk mempelajari analis dan desain sistem. Oke ya, teman-teman ya. 1 jam belajar itu teman-teman ya, kalau kalian serius itu akan dapat banyak banget. Percaya deh, banyak banget yang akan kalian dapatkan. Oke ya, ini saya ingetin lagi ya sebagai pengingat ya. Besok juga kita ketemu lagi kan kuliahnya. Jadi mungkin yang ini akan kita skip ya untuk besok. Ini ngingetin aja gitu ya bahwa kalian itu tadi kan di kerangka kualifikasi nasional di level 6 yang ada di sini nih. Nah, ini kalau kalian lihat di dimensi yang lain, misalnya di dimensi pengalaman kerja atau karir dulu deh. Nanti kalian lulusan S1 kerja di mana, itu tolong sekali itu kalian harus memposisikan diri di level sedikit di bawah ahli ya. Jadi nyuwun sewu kalau kalian kuliah lulusan S1 terus kerja jadi operator pengisian bahan bakar SPBU ya. Ini nyuwun sewu aja berarti something wrong ya dengan Anda, dengan kalian. Ya, ada yang salah dengan kalian. Jadi silakan ya karena kalian sudah ada di istilahnya makom ya.
udah ada di makom level 6 ya, kalian harus ada di posisi level 6 ini. Ini yang diharapkan ya teman-teman ya. Ya kalau sampai kenapa kok kalian jadi operator misalnya di sini? Nah, itu penyebabnya apa? Saya yakin karena kalian tidak memiliki kemampuan untuk sampai di level yang ke sini. Jadi kalian misalnya Yusuf, Yudhistira, Eskom. Ya. Tapi mohon maaf kerjanya cuma jadi operator. Nah, itu ada yang salah dengan makom kalian. Gitu. Ya, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Cuma eman-eman ya sayang gitu ya. Kalian S1 tapi ya ini untuk namanya koreksi diri. Jadi ada yang salah. Apanya? Saya yakin karena kemampuan kalian yang tidak mencerminkan ini tadi. Ya, saya yakin kalau kalian mencerminkan ini, wah udah auto masuk langsung di sini. Ya, walaupun nih teman-teman ya, walaupun misalnya nih kalian pertama masuk di perusahaan itu menjadi operator, nggak apa-apa gitu ya. Kalian masuk. Tapi ketika nanti kalian bekerja, kalian sudah memiliki cermin ini ya, cermin ini sudah kalian kuasai gitu ya. Maksudnya kalian itu memang orangnya seperti ini gitu yang digambarkan di slide ini. Itu saya yakin nanti naik menjadi yang atasnya, misalnya jadi operator ya, jadi teknisi muda dulu, dari teknisi junior, kemudian teknisi senior misalnya. Itu akan sangat cepat gitu ya. Nggak ada 1 tahun lah. Walaupun ya kalian pertama kali masuk kerja seperti itu. Apa di posisi yang rendah. Itu naiknya akan cepat. Gitu ya. Itu harapannya. Ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dari pengalaman kerja. Kalau dari pendidikan formal udah ya ini S1 ya, S1. Kalau dibandingkan dengan apa namanya orang yang seorang profesional misalnya, kan ada tuh orang yang tidak melalui pendidikan formal ya, tetapi dia melalui pendidikan profesional gitu. Jadi tidak ada gelar sarjana gitu ya, tapi ada gelar profesi. Yaitu setara dengan profesi yang atas ini gitu ya. Gitu. Oke. Terus kalau dilihat dari kemampuan kalian untuk melakukan pembelajaran mandiri ya, itu ya kalian ada di posisi yang bagus di sini nih. Ini apa maksudnya? Kalian bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dengan baik gitu ya. Jangan kayak anak SMP misalnya nih ya, kalau nggak disuruh ngerjain tugas, ya kalian tidak belajar, ini salah gitu ya. Walaupun tidak ada tugas, silakan kalian belajar. Bikin proyek sendiri. Syukur-syukur ya bikin perusahaan, ya kayak dulu saya membuat perusahaan dengan teman-teman untuk mencari proyek-proyek sistem informasi. Ya, dikerjakan. Lumayan, dapat banyak gitu ya. Saya dulu pernah dapat proyek senilai 120 juta ya, tahun 96 itu 120 juta mungkin kayak sekarang berapa? 1 M kali ya, atau 800 juta kali ya. Nah itu, dikerjakan sama teman bareng 5 orang gitu ya. Nah, kan lumayan, zaman segitu gitu ya, dapat 120 juta. Pengalaman juga banyak, jaringannya juga bagus. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Oke, apalagi nih? Ini adab silakan dibaca aja lah. Ya kalian sudah besar silakan. Ini adab-adab menuntut ilmu. Nah ini buku acuannya ya teman-teman ya. Utama tadi yang sudah saya jelaskan, sudah saya tampilkan. Judul bukunya Sistem Analysis and Design. An Object Oriented Approach ya. Ini buku yang terus terang teman-teman ya saya kasih tahu ini digunakan di Prodi Sistem Informasi di Fasilkom UI. Ya, jadi dulu saya sebelum mengajar mata kuliah ini, saya tanya ke teman saya yang sekarang jadi guru besar di Fasilkom UI. Pakai bukunya apa sih gitu ya. Karena kan saya udah vakum lama kan. S2 saya kan 2003, vakum lama karena saya ada bisnis. 2017 ngajar ya.
Ini gapnya luar biasa, ada 14 tahun. Saya nanya, pakai buku apa? Oh, buku ini. Oke, bukunya saya baca. Gitu ya, saya pelajari. Jadilah slide yang ada nanti akan kalian baca. Gitu ya. Nanti ada buku tambahan. Nah, ini belum saya upload ya. Nanti coba saya upload. Ini bukunya menarik ya, karena akan menambah pengetahuan di bagian-bagian yang di buku utama ini tidak dijelaskan secara gamblang. Bukan gamblang ya, tapi secara detail. Dan yang ini cuma buat acuan aja. Misalnya di sini membahas tentang UML. UML itu apa, sejarahnya gimana, itu ada di sini. Gitu ya. Oke, kemudian object oriented programming itu apa? Itu ada di sini. Oke ya. Kemudian ini repository dapat diunduh di sini. Nah, ini nanti saya share di mana? Di WA ya. Ini saya share di WA nanti. Karena terlalu panjang. Saya mau pakai URL shortener itu kan kadang apa ya, dihapus ya sama Just di sana. Akhirnya ya udah saya pakai ini aja. Oke. Kemudian apa lagi? Perangkat lunak ya teman-teman ya. Perangkat lunaknya juga sudah ada semua ya teman-teman ya. Ini yang di Enterprise Architect ini ada di Google Drive tadi gitu ya. Silakan di download, diinstal. Kemudian desain ER diagram kan sudah menggunakan Draw.io kan. Ini yang kemarin digunakan pada saat kita kuliah basis data. Ini nanti akan kita buka lagi, kita gunakan lagi. Makanya sini ditulisnya untuk membuat ERD kan. Jadi ini ada pas di perancangan basis data itu menggunakan Draw.io. Kemudian untuk desain user interface, silakan kalian sesuaikan dengan mata kuliah yang diajarkan. Saya nggak tahu dosennya siapa ya. Saran saya itu kalian belajar Figma. Nanti di pemrograman website juga saya akan menunjukkan dengan menggunakan Figma ya, untuk membuat desain website. Kemudian untuk membuat skema basis data silakan gunakan MySQL Workbench. Ini sudah pernah kita gunakan. Kemudian untuk basis datanya silakan download atau menggunakan SMPP atau menurut saya SMPP ini agak ini deh. Agak problematik ini karena sering error ya. Ini menggunakan ini aja ya. Kalau tidak menggunakan SAMPP ya nanti menggunakan atau ya. Atau Laragon saja. Silakan nanti download di Laragon aja. Nanti gimana ya. Silakan di download. Oke, Visual Studio Code ini untuk coding atau untuk membuat skrip-skrip misalnya seperti SQL ya, skrip-skrip SQL. Nah, ini penentuan jadwal kuliah nih teman-teman. Oke. Nah, ini seperti biasa, saya ingin merubah jadwal kuliah sebenarnya. Biar saya tidak terpencar-pencar ya. Kebetulan saya kan ngajarnya cuma 3 mata kuliah. Yang 2 di hari Rabu. Jadi saya ingin sih yang ini pindah ke hari Rabu. Coba saya mau nanya, besok jam 9.30 ada kuliah nggak kalian? Halo? Ada yang mau jawab? Mbak Aliko? Bisa open mic? Halo, Mbak Aliko? Tidur Pak ya? Mbak Ainun, bisa open mic? Halo, anybody yang bisa open mic? Ada? Mas Ariel? Oh, Mbak Nirina. Coba Mbak Nirina. Oke, Mbak Nirina, hari Rebo ada kuliah jam 9.30 nggak?
Ada, Pak. Ada jadwal nggak? Hari Rabu jam 9.30. Ada, Pak. Ada jadwal. Oh, ada ya. Ada kuliah ya hari Rabu ya. Iya, Pak. Kalau jam 12.30 ada nggak? Nggak ada sih, Pak. Kalau besok 12.30 nggak ada. Oh, oke. Oke, ya udah. Nanti kalian eh jam 12 yang mata kuliah ini ya kita rubah jam 12.30 aja ya. Sampai jam 15. Nanti kita kadang daring ya atau hibrid ya. Daring atau luring nanti. Tergantung. Oke ya, disepakati ya. Oke, 12.30. Jadi ini kalian seharian med sekalian. Sehari med gitu ya apa sih. Dari jam 7 sampai jam 3 sore ya. Oke, biar saya nanti hari Rebo aja dulu. Nanti saya tukar dengan apa sih namanya? Mata kuliah yang jam ini nantinya. Oke, udah ya. Itu pertama. Kuliahnya kita rubah hari Rebo. Jadi ini mulai pekan depan kita mulai hari Rebo aja jam 12.30. Kemudian pekan depan juga saya sudah dapat kelompok ya. Jadi ini bentar ada berapa orang sih ya yang terdaftar di ini saya belum bikin ini ya. Sorry. Belum bikin jurnal. Saya bikin jurnal dulu. Kalian lihat mulai perkuliahan. Jadi nanti ini kalian nggak usah lapor rubah jadwal, nggak apa-apa. Di sini tertulis hari Selasa aja nggak apa-apa. Cuma nanti kita kuliahnya prakteknya hari Rebo. Oke ya, ini is breaking. Sekalian saya lihat ada berapa orang yang terdaftar di mata kuliah ini. Oke, nanti misalnya ada 16 orang, ya berarti nanti ada 16 judul, ada 8 judul proposal gitu ya. Dengan apa sih namanya bidang usaha yang sama ya. Misalnya nih Mbak Aliko dengan Mas Nur Ramadan satu kelompok. Lah membuat sistemnya itu tentang misalnya jasa laundry gitu ya. Nanti nama perusahaannya harus lain-lain gitu ya. Misalnya yang Mbak Aliko nama perusahaannya laundry bersih wangi gitu ya. Nanti Nur Ramadan silakan membuat judul sendiri. Misalnya nama laundrynya cepat kilat gitu ya. Monggo. Itu silakan nanti dibikin brand yang menarik ya. Nah, nanti kalian misalnya si Aliko sama Nur Ramadan ini nanti akan berdiskusi tentang seputar bisnis laundry. Ya, proses bisnisnya kayak apa, silakan. Tetapi nanti ketika menuangkan ke dalam proposalnya itu harus sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti tidak boleh ada tuh satu kalimat yang 100% sama. Ya, sesama misalnya sama bisnis laundry ini harus ada bedanya gitu ya. Oke. Ada 18 ya, ternyata ada 18 orang. Oh, ada Mas Rangga, tengah Mas Rangga. Ya nanti tolong nih dikasih tahu ya teman-teman ya. Ini ternyata ada kakak kelas kalian yang ikut di sini. Ya, Rangga Safaisi. Nah, ini silakan nanti diacak ya. Ini benar nih sudah genap ya gitu ya. Jadi nanti ada 9 bisnis gitu ya. 9 bisnis yang semuanya tidak boleh sama. Misalnya kelompok 1 tentang laundry, kelompok 3 laundry juga itu nggak boleh. Harus bisnis yang lain. Gitu ya. Silakan nanti kalian membentuk kelompok, kemudian diskusi mau membuat apa, kemudian seluruh kelas nanti diskusi ya, jangan ada yang sama.
sistemnya. Ya, misalnya ada sistem bengkel, ada sistem misalnya cuci mobil misalnya ya, ada sistem apa apotik gitu ya. Ya walaupun penjualan ya nggak apa-apa. Atau ada yang lain kayak sistem akademik, monggo silakan buat sistem akademik di mana SMA gitu kan atau di SMP silakan dibuat. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman ya, komposisi kita itu prakteknya 40% ya berupa apa namanya? Proposal sistem tadi gitu ya. Kemudian 60% teori. Nah, penilaiannya ya komposisinya adalah proposal sistem ini menempatkan porsi yang paling besar. Jadi ya jangan heran kalau nanti nilai kalian jelek ya karena tidak ngumpulin proposal sistem gitu ya. Atau proposal sistemnya itu sembarangan gitu ya. Atau proposal sistemnya itu copas gitu ya, tidak ada usaha dari kalian untuk membuat. Silakan nanti diperhatikan. Kemudian ya tidak ada tugas UAS atau UTS tambahan untuk meningkatkan nilai. Jadi kalau udah ditetapkan nilainya segitu ya udah. Itu ya, nggak ada yang minta-minta Pak saya tambahin tugas deh biar nilainya bagus gitu ya. Atau yang tadinya biar C gitu ya. Itu tidak ada. Jadi harus kalian pikirkan konsekuensinya dari sekarang. Oke, ini ice breaking ya. Ini ice breaking. Coba saya tunjukkan RPS kuliah ini ya teman-teman ya. Ini rencana pembelajaran semesternya. Jadi ini total 6 SKS ya teman-teman ya. Jadi ini analisis dan sistem ini total 6 SKS dibagi ke dalam 2 semester. Yang ini ADS 1 dan yang kedua nanti ADS 2. Ya. Nah, ini capaian pembelajarannya ada semua di sini. Gitu ya, CPL 03. Kemudian CPL 06. Kemudian CPL 08. Silakan ini nanti saya masukkan ke dalam drive ya, silakan dibaca. Ini berbasis OB ya teman-teman ya. Kemudian capaian pembelajarannya apa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak memenuhi ini ya ada yang salah gitu ya. Itu ya, cara belajarnya ada yang salah. Oke, kemudian nanti kemampuan akhirnya itu namanya sub CPMK. Itu apa? Silakan dibaca. Ada banyak ini ya. Oke, ini untuk 2 semester teman-teman ya. Ini di sini ada deskripsi singkat mata kuliahnya. Yaitu untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang proses pengembangan sistem informasi mulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Proses pengembangan menggunakan metodologi Unified Process, ya. Kemudian menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language. Ini kebalik-balik nggak jelas nih saya. UML. Ya, tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat proposal sistem. Nah, ini ya dokumen tadi ya. Dengan cara berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait pengembangan sistem informasi. Sehingga selain mendapatkan materi hard skill seputar metodologi pengembangan sistem informasi, mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan soft skill dengan mengaplikasinya ke dalam studi kasus berbasis proyek yang dikerjakan secara kolaboratif. Ya. Nah, ini nanti ya saya kasih hint gitu ya. Misalnya nih, kelompok kalian memilih membuat sistem apa sih namanya? Sistem informasi di laundry misalnya. Itu silakan kalian cari studi kasusnya. Misalnya gini, kalian cari laundry yang terkenal di Bumiayu. Kalian datangi ya. Nanti kalian diskusi dengan pemiliknya. Bilang, "Pak, saya namanya ini dan ini," gitu kan. Jadi kan kelompok 2 orang. Ini dari mahasiswa dari sistem informasi, mendapatkan tugas untuk membuat proposal sistem. Saya ingin menjadikan
bisnis Bapak atau Ibu gitu ya. Ini untuk kami buat sistem informasinya gitu ya. Bersedia apa tidak gitu kan. Nanti kalau tidak bersedia ya pindah ke yang lain sampai kalian menemukan. Nanti kalau seperti itu maksudnya bisa menemukan barang-barang nyatanya gitu ya. Itu membuatnya akan lebih mudah daripada barangnya tidak ada ya, daripada fiktif gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saya kasihin. Silakan kalian membuat sistem. Misalnya kalian membuat sistem akademik yang ada di SMP, ya, kalian datengin SMP-nya, gitu ya. Perkenalkan kalian siapa ingin membuat apa. Misal terlalu besar di bagian SMP, yang ini kalian bikin satu bagian saja. Misalnya membuat satu bagian di pendaftaran pendaftaran murid baru di PMB-nya, ya. Atau mungkin di pendataan penerimaan sumbangan komite. Nah, itu silakan. Boleh ya, tidak harus satu keseluruhan. Misalnya nih, ada 3 kelompok ya. Ya, kalian 3 kelompok nih, berenam. Mendatangi SMP Negeri 1 Bumiayu misalnya. Yang kelompok satunya itu untuk membuat sistem penerimaan siswanya. Yang satunya untuk membuat sistem untuk mengelola atau mencatat penerimaan sumbangan komite. Yang satunya mungkin ingin membuat sistem untuk perpusnya. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, silakan nanti kalian berkolaborasi di antara kalian. Oke ya. Nah, ini ada bahan kajiannya itu berupa ada 2 ya, itu ada konsep SDLC, Software Development Life Cycle, kemudian metode pengembangan sistem informasi Unified Process. Gitu ya. Ini ada pustaka utamanya. Ya, ada 2. Oh, ternyata ini pustaka utamanya ada 2 ya. Dan nanti ada pendukungnya yang ini. Oke ya. Perangkat lunak tadi sudah saya sebutkan. Dosennya saya. Mata kuliah prasyarat nih harusnya nih. Yang tadi saya sebutkan ya. Untuk perancangan. Itu sistem basis data 1 dan 2. Kemudian ada interaksi manusia dan komputer. Atau pemrograman presentasi objek. Atau karena di kalian nggak ada ya bisa saja dasar-dasar pemrograman. Kayak gitu juga Bapak. Nah, gitu ya. Kemudian ini dibagi 2 ya. Ini semester 4-nya. Ini ada 14 pertemuan. 16 pertemuan ya. Yang ini semester 5-nya. Oke. Jadi di semester 4 nanti kita akan belajar yang ada di tujuannya itu ya sub CPMK-nya. Itu yang di 311, 312, 331 sampai di 813 gitu ya. Nah, di sini ada semua indikator penilaiannya apa gitu ya. Nanti pertemuannya apa, tiap pertemuan kan ada. Kemudian di sini ada milestone proyek ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya bikin kuis kali ya. Di pekan kelima nanti ada kuis. Ya. Jadi nanti di pertemuan kelima itu kalian sudah harus bisa membuat proposal sistem sampai visibility analysis. Gitu ya. Oke. Ini pertemuan berupa ceramah diskusi, kemudian apa yang kita pelajari, kemudian pustaka yang kita gunakan apa? Ada pustaka utama sama pustaka P-nya apa ya, itu pendukung ya. Oke, silakan kalian baca. Ini yang akan coba kita tegakkan pada mata kuliah kita. Gitu ya teman-teman ya. Sampai nanti yang ini juga. Ini semester depan. Semester depannya ini. Begitu ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya share juga di dalam drive ya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang nanti kuliah kita ya berapa? 15 kali pertemuan ke depan. Oke.
Jadi nanti ini kalian akan mendapat tugas ya untuk kita diskusikan di pertemuan pekan depan adalah kelompok kalian gitu ya, dan kalian ingin membuat apa. Kemudian cari tempat untuk studi kasusnya ya. Oke. Nah, nanti ini silakan kalian download dulu. Ya nanti saya akan ada beberapa updatean ya. Silakan nanti kalian download, slide-nya semuanya di-download. Terus dilihat-lihat gitu ya. Bukunya juga dilihat-lihat. Kemudian proposal-nya juga dilihat-lihat. Sehingga kalian akan dapat bayangan dengan lebih menyeluruh. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi nanti kuliahnya hari Rebo ya, teman-teman ya, jam 12.30 ya. Oke, ini kalian diam-diam aja nih. Yaudah, ya nanti begitu aja. Kalau begitu saya akhiri ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.